Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Atika, NIM 2001106, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu dosen pengampu pendidikan Pancasila, Bapak Supriyono SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang tinjauan historis Pancasila. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu Pancasila itu apa. Pancasila itu apa sih? Pancasila merupakan pilar ideologi bagi negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berupa panca artinya 5 dan sila yaitu prinsip atau asas. 5 prinsip yang terdapat dalam Pancasila dicetuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, Pancasila yang 5 itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesudah penjelasan Pancasila yang sudah dijabarkan, sekarang kita beranjak pada dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan pertama yang akan dibahas yaitu dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari tinjauan historis Pancasila, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun pada saat ini nilai-nilai Pancasila seringkali mengalami penyimpangan. Selanjutnya ada beberapa contoh kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila di Indonesia, yaitu pada sila pertama, ledakan bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada 3 gereja. Dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan banyak korban. Sila kedua, terjadinya tragedi penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Sila ketiga, sering terjadinya perang antar suku. Tawuran antar pelajar. Dan banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat. Sila keempat, sering terjadinya ketidakadilan hukum ulah wakil rakyat yang memalukan dan korupsi. Salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia yaitu hanya karena mencuri makanan 2.000 maka diberi sanksi 2 bulan penjara. Sedangkan para pejabat yang memakan uang negara cukup besar hanya ditahan selama 1-2 tahun saja. Sila kelima, di rumah sakit sering terjadi diskriminasi dan sangat mencolok perbedaan mereka memperlakukan antara pasien yang kurang mampu dengan pasien yang mampu. Kemudian setelah penjelasan dinamika, kita beranjak kepada penjelasan tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan penjelasan yang akan kita bahas yaitu salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat mengancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Kemudian,
Contoh lain yaitu pada pendidikan Pancasila agar Pancasila menjadi dorongan pokok sebagai petunjuk jalan bagi generasi penerus bangsa, maka dari itu perlunya didikan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Penjelasannya pun sudah sangat jelas, sebagaimana tercantum pada pasal 35 pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Lalu, bagaimana Pancasila menghadapi tantangan globalisasi? Baik, di sini ada beberapa cara Pancasila menghadapi tantangan globalisasi, yaitu ada 5 steps atau cara diantaranya. 1. Pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Cara yang kedua, yaitu tantangan kedua, adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Cara yang ketiga yaitu tantangan ketiga adalah masih lebarnya kesenjangan sosial karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembang nilai tambah. Cara yang keempat yaitu pelembagaan Pancasila, di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Cara yang kelima yaitu keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.